Gadis yang cantik ini, sejak lahir IQ-nya rendah. Hari ini, ia dibawa ke kamar oleh pejabat. Pria itu memberinya 3 butir pil, dan mencekokinya dengan jus. Tak lama, kakaknya, Kelly mendobrak kamarnya, dan melihat adiknya sedang diperkosa. Kelly menerjang ke arah pria itu, dan menghunuskan obeng di tangannya, yang tepat mengenai sebelah mata pelaku. Akhirnya, Kelly dipenjara 3 tahun karena melukai anggota Kongres. 3 tahun berlalu, saat Kelly sampai di rumah. Adiknya, Zara, memeluknya. Malamnya, Zara bilang ia tidak mau sekolah. Kelly berpikir mungkin Zara tertekan, dan memintanya untuk berjanji melanjutkan sekolah. Zara mengiyakan. Kelly tidak tahu apa yang Zara alami di sekolah. Baru saja gurunya keluar kelas, Zara langsung dikerumuni temannya. Zara memohon supaya mereka melepaskannya, karena hari ini Kelly dibebaskan. Tapi, teman-temannya menolak, dan membawanya keluar dari sekolah. Kelly khawatir Zara belum pulang, dan meneleponnya. Tapi, teleponnya tidak diangkat. Zara dibawa paksa oleh mereka ke karaoke. Mereka merekamnya, lalu menyerahkan Zara ke preman. Preman mulai meraba-raba Zara, lalu menjual Zara ke pria hidung belang. Zara mengirim lokasinya ke Kelly. Tapi, preman itu menipu para kostumernya, dan memeras mereka, sehingga ia untung besar malam itu. Kelly mencari Zara di jalan, tapi tidak menemukannya. Ia mengira Zara lupa pulang karena asik main, dan menunggunya di rumah. Hingga esok siangnya, Zara masih belum pulang. Kelly pergi ke sekolah. Zara memakai baju dress merah, hadiah dari Zara untuknya. Di kelas, Kelly tidak melihat Zara. Saat Kelly mau pulang, ada teman Zara yang mengejarnya. Ia memperlihatkan video itu ke Kelly. Kelly shock sampai menangis. Kelly menunggu geng cewek kurang ajar itu di dalam toilet setelah pulang sekolah. Gadis yang kurang ajar itu bilang, "Oi, kamu kakak si bodoh yang dipenjarakan?" Kelly langsung menjambak dan melumpuhkannya. Kelly menemui preman karaoke dan menendangnya, lalu menginjak lehernya dengan high heels. Preman itu bangun dan melawan, tapi Kelly melemparnya ke tanah, dan menusukkan ujung payung ke nadinya. Preman itu akhirnya mengaku, kalau kemarin malam mereka tidak sengaja bertemu bos mafia. 3 preman langsung kabur. Begitu melihat badan bos yang penuh tato, bos mafia mengeluarkan pisau, dan memalak mereka bertiga. Zara juga dibawa pergi olehnya. Bos mafia bernama John itu adalah lintah darat. Kelly mau meneleponnya, tapi teleponnya tidak diangkat. Kelly lalu telepon polisi, tapi polisi bilang ia harus mengurus dokumen dulu. Kelly tahu ia cuma bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ia pergi ke kantor John. Karyawan John pura-pura tidak mengenalnya, dan segera menutup pintu. Tapi, akhirnya ia bersujud memohon kepada Kelly. Ia tidak tahu kemana John membawa pergi Zara. Kelly mengambil kunci mobilnya. Zara dijual kepada mucikari. Pria hidung belang ini ingin memperkosanya, tapi, anunya digigit Zara. Pria itu dengan marah minta uangnya kembali. Tapi, mucikari dengan marah memakinya. Barang yang sudah kujual tidak bisa diretur. Berdasarkan informasi dari karyawan tadi, Kelly menemukan mobil John. Saat John meninggalkan lokasi, Kelly membuntutinya. Ia mencoba menelepon John, dan bertanya keberadaan adiknya. John dengan angkuh bilang, "Kamu kakaknya si idiot, ya? Apa kamu juga idiot?" Kelly dengan marah menutup telepon, lalu menginjak gas hingga menabrak mobil John. Sebelum John turun dari mobil, Kelly menyetrumnya hingga pingsan. Saat John bangun, ia sudah dicekik dengan tali. Kelly menyuruhnya pergi ke tempat Zara. John sadar Kelly tidak memakai sabuk pengaman. Ia terpikir sebuah ide, lalu menabrakkan diri ke tumpukan sampah, lalu menghantam kepala Kelly berkali-kali. Untung Kelly segera menarik talinya lagi. John menghunuskan pisaunya. Untungnya, Kelly adalah atlet bela diri. Di tempat sesempit ini, John tidak bisa menaklukkannya. Akhirnya, Kelly berhasil mematahkan lengannya. Lalu Kelly memukul kepalanya. John pun terkapar tidak bergerak. Kelly memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah siuman, John memakinya. Tapi, Kelly yang kesal mendengar omong kosong, menjepit tangan John dengan tutup bagasi. Meski Kelly sudah menyiksanya, ia masih belum puas melampiaskan amarahnya. Kelly ngebut mundur ke tumpukan sampah. Ia menabrakkan diri berkali-kali. Kelly berpura-pura menjadi teman John dan menelepon Park. Setelah mendapat alamat Park, ia langsung pergi ke sarang mafia Park. Di sana, ia melihat seorang gadis memakai jepit rambut Zara. Ia menyuruh wanita itu membawanya ke Park.
Melihat kedatangan gadis cantik, Park tertawa senang karena ia dapat mangsa baru. Ia mau memukul Kelly dengan asbak, tapi Kelly mengelak dengan cepat. Park lalu memungut pisau di lantai dan menyerang Kelly. Tapi pisaunya mengenai tas Kelly. Meski Kelly menghajarnya seperti kesetanan, Park terus melawan. Kelly mencekiknya dengan kedua kakinya. Wanita tadi sampai kaget. Ia cuma bisa berdiam di pojok. Sebenarnya, ia menyuruh Zara untuk menelepon kakaknya. Tapi, tidak ada orang di rumah. Jadi, Zara yang bodoh menelepon supermarket. Yang menangkat adalah Pak Tua. Tapi, yang datang malah anak muda. Kelly pergi ke supermarket itu. Pak Tua tidak mengaku. Kelly sangat marah, dan menabrakkannya ke rak barang. Pak Tua masih pura-pura tidak tahu. Kelly menghantamkan kepalanya ke meja, lalu mematahkan beberapa jarinya. Ia lalu menyeret Pak Tua ke pintu. Pak Tua tetap ngeyel. Kelly menjebretkan tangannya di pintu sampai remuk. Lalu, jebretan kedua. Akhirnya, Pak Tua mengaku. Setelah ia menerima telepon, ia memberikan telepon Zara ke fotografer. Wirklich sehr leid. Mir tut es auch leid. Kelly lalu pergi ke studio foto. Di sana, ia melihat foto Zara. Fotografer bilang ia tak ingat. Fotografer sedang memotret Zara yang bodoh, lalu memanfaatkan kesempatan tersebut, lalu mencoba memperkosanya. Setelah dihajar sampai bonyok, fotografer bilang, ia memberikan teleponnya ke montir. Kelly lalu pergi ke bengkel montir. Dengan marah, Kelly menyeret palu besar. Ia berdiri di sebelah montir yang sedang membetulkan mobil. Ia menginjak tangan montir dengan high heels. Montir bilang, ia menelepon pejabat. Sie ist doch so alt wie ihre eigene Tochter. Nein, ich hab nur 2 Söhne. Kelly lalu menurunkan hidrolik, dan menggencet montir menjadi tempe geprek. Kelly mulai mengerti apa yang terjadi. 3 tahun lalu, Zara dicabuli oleh Pak Tua, lalu dilecehkan oleh fotografer. Saat montir membetulkan mobil pejabat, ia memperkosa Zara di dalam mobil. Lalu, pejabat menemukan celana dalam Zara. Pejabat mencari Zara dan membawanya. Hari itu, Kelly melihat Zara bertingkah aneh. Esoknya, Kelly mengamati Zara di sekolah, dan melihat Zara naik ke mobil seseorang dan tampak takut. Kelly membuntutinya dari belakang, dan terjadilah adegan di awal film tadi. Zara lalu menelepon Pak Tua karena Kelly tidak di rumah. Pak Tua mengira Zara minta ganti rugi karena pernah dilecehkan. Lalu Pak Tua menelepon fotografer. Fotografer lalu menelepon montir, dan montir menelepon pejabat lagi. Artinya, Zara sekarang berada di tempat pejabat. Kelly pergi ke rumah pejabat. Ia menyetrum satpamnya. Di kamar, pejabat masih tidur. Saat ia membuka mata, kepalanya sudah ditodong pistol. Di mana Zara? Bukannya takut, pejabat malah menantang. Kelly memukulnya dengan pistol. Di mana adikku? Pejabat merebut pistol Kelly, dan berteriak kepada satpamnya di luar. Beberapa pria masuk ke kamar. Untungnya Kelly adalah juara nasional bela diri. Ia memakai high heelsnya sebagai senjata, dan melumpuhkan semua satpam. Tapi, pejabat berhasil kabur. Kelly mengejarnya dengan mobil. Kelly ngebut dan menabrak mobil pejabat, lalu terus menabrakkannya ke tepi. Tak lupa, Kelly meletuskan pistolnya dan mengenai lengan pejabat. Tapi, pejabat berhasil kabur, dan menelepon anak buahnya untuk menghabisi Kelly. Ia juga menelepon tangan kanannya, untuk menghabisi Zara. Tapi, pria itu tidak tega dan menelepon Kelly, untuk memberitahu keberadaan Zara. Cowok ini sudah ganteng, baik lagi. Ia menyuruh Zara segera mencari Kelly. Baru saja Kelly parkir. Untungnya, ia bangun tepat waktu. Pria yang tadi membantu Zara dibunuh. Kelly ke toilet dan mencuci mukanya, dan bersiap untuk pertarungan hidup dan mati. Ia membalut tangannya dengan korek api, lalu naik mobil dan menabrak bawahan pejabat. Kelly dikeroyok dan tidak bisa kemana-mana. Dengan berani, Kelly berkelahi. Tapi, pistolnya kehabisan peluru. Meski Kelly jago berkelahi, tapi, jumlah mereka terlalu banyak. Mereka berkelahi sepanjang malam. Kelly kelelahan dan akhirnya lengah dan jatuh. Saat ia melihat Zara yang kesakitan, semangat juangnya membara lagi. Ia merebut pisau preman,
dan menjelma menjadi Dewi Neraka. Ia membantai mereka semua. Kelly berhasil masuk ke kamar. Ia tidak tahu pejabat bersembunyi di dalam. Saat berkelahi, Kelly terpojok, dan pejabat menikam perutnya dengan pisau. Kelly sekuat tenaga mendorong pejat, dan melampiaskan seluruh amarahnya. Pejabat akhirnya terkapar setelah dihajar. Kelly menungganginya, dan menonjok mukanya sampai ia mati. Meski muka pejabat sudah hancur, Kelly masih memukul. Kelly baru berhenti saat Zara memanggilnya. Mereka lalu meninggalkan kota itu, dan pergi ke tempat lain untuk memulai hidup baru. Film pun tamat. Di hidupmu apa ada seseorang yang sayang padamu seperti Kelly, yang selalu ingin melindungimu? Tapi, ada berapa orang yang memiliki seseorang seperti itu? Kalau tidak, aku harap dunia ini menjadi aman saja. Oke, aku Kaki Minyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.